Saya Andi, mahasiswa semester 2. Lebaran tahun ini sepertinya akan berbeda. Karena ada kondisi virus corona, kayaknya aku nggak pulang dulu deh. Habis nelpon ibumu ya? Aku kangen Bu sama keluarga di rumah. Dik, ini ibu baru masak. Pokoknya kamu harus fokus kuliah. Semua kita hadapin bareng-bareng ya. Sekecil apapun kebaikan, dapat berdampak besar kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Miranti Aresya, guru bahasa Indonesia dari SMP Negeri 5 Teluk Pakedai, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Seperti yang telah disimak tadi, sebelumnya ada sebuah iklan layanan masyarakat. Kira-kira apa sih hubungannya dengan materi kita kali ini? Ya, benar sekali. Kali ini kita akan membahas tentang teks iklan. Pemaparan materi kali ini disesuaikan dengan kompetensi dasar, menelaah pola penyajian dan kebahasan teks iklan dan poster. Yang pertama kita bahas yakni teks iklan. Nah, iklan merupakan media yang dikembangkan berdasarkan fungsi yang ditentukan oleh manusia sebagai subjek yang berkepentingan. Iklan juga dapat diartikan sebagai teks yang mendorong, membujuk khalayak agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Iklan pada umumnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk memperkenalkan hasil industrinya dan menawarkan atau memasarkan produk atau jasanya. Saat ini, iklan tidak hanya digunakan oleh perusahaan saja, tetapi juga digunakan oleh dunia perkantoran, misalnya untuk mendapatkan karyawan. Oleh pemerintah, digunakan untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan kepada masyarakat seperti pada iklan yang tampil di awal video ini. Juga bagi lembaga atau instansi termasuk sekolah dan perorangan. Sedangkan slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang digunakan sebagai dasar tuntutan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Adapun ciri-ciri slogan yang perlu kalian ketahui yakni sebagai berikut. Isinya berupa pengaruh, imbauan, motivasi, atau bersifat memengaruhi, menghimbau, memotivasi, menyadarkan masyarakat tentang sesuatu yang harus segera dilakukan atau ditindaklanjuti. Slogan dapat berbentuk kalimat, klausa, ataupun frasa. Pilihan katanya singkat, jelas, padat, menarik, komunikatif, dan bersifat persuasif. Slogan dapat berupa semboyan suatu organisasi ataupun kelompok masyarakat tertentu. Sasaran slogan adalah semua orang, oleh karena itu slogan cenderung bersifat sosial dan menginspirasi seseorang atau sekelompok orang, bahkan masyarakat luas untuk mengingatkan atau berbuat sesuatu yang positif dan bermanfaat bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Slogan biasanya menggunakan media cetak ataupun media visual. Unsur-unsur slogan meliputi gambar dan kata-kata. Dan yang paling penting, tujuan slogan ini sendiri adalah menyadarkan masyarakat, menyampaikan informasi kepada masyarakat, mengimbau masyarakat, memengaruhi orang lain, dan memotivasi orang lain. Selanjutnya poster. Poster adalah media publikasi visual berupa plakat atau lembaran pengumuman yang berisi gambar atau gabungan gambar dan kata-kata singkat, jelas, menarik yang bertujuan untuk menyampaikan pemberitahuan, ide, gagasan, imbauan, larangan, informasi, atau pengumuman kepada khalayak ramai. Adapun ciri-ciri dari poster ini yakni sebagai berikut. Poster biasanya langsung menarik perhatian ketika terlihat orang karena warnanya yang kontras, menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, dan mudah dipahami, mengandung kalimat-kalimat persuasif atau bersifat ajakan, menggunakan gambar, sketsa, atau lukisan, dan perpaduan warna yang apik. Dapat meninggalkan kesan mendalam meskipun dibaca sambil berlalu. Jika menggunakan kata-kata, maka isinya singkat, padat, dan tidak bertele-tele. Dipasang di lokasi yang strategis di tempat umum, terdiri dari huruf, angka, simbol, gambar, atau pengombinasiannya. Didesain di atas sebuah kertas atau kain dan videotron. Poster bertujuan untuk memberikan informasi, mengajak, dan menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut.
Berdasarkan pemaparan ketiga teks tersebut, kesimpulan yang dapat diambil yakni persamaan yang mencolok dari teks iklan, slogan, dan poster tersebut adalah ketiganya bersifat persuasif dan berfungsi sebagai media untuk menyampaikan pesan. Dari segi unsur-unsur, bentuk, media, bahasa, dan tujuannya, iklan, slogan, dan poster memiliki perbedaan. Iklan, slogan, dan poster memiliki pola penyajiannya masing-masing. Pola penyajian inilah yang selanjutnya menjadi ciri khas dari teks iklan, slogan, dan poster. Iklan dapat disajikan dalam bentuk cetak maupun tertulis. Slogan pada umumnya disajikan dalam bentuk tertulis, sedangkan poster pada umumnya disajikan dalam bentuk cetak. Seiring dengan perkembangan teknologi, penyajian iklan, slogan, dan poster juga mengikuti kemajuan teknologi. Oleh karenanya, penyajian iklan, slogan, dan poster dapat lebih menarik karena dapat disajikan dengan media elektronik, misalnya melalui televisi, internet, film, tulisan berjalan, ataupun videotron. Berbeda dengan iklan, slogan dan poster tidak memiliki struktur khusus. Mengapa? Karena slogan selalu disajikan dalam sebuah kalimat yang ringkas dan padat makna untuk menyampaikan pesan. Demikian juga poster. Pada umumnya berupa gambar sebagai media penyampai pesan. Kalaupun dilengkapi tulisan, maka tulisan dalam poster tersebut pada umumnya hanya untuk melengkapi penjelasan gambar. Untuk memaknai dan menangkap pesan dalam iklan, slogan, dan poster, kamu sebaiknya menentukan ide pokok atau gagasan dalam masing-masing teks. Apabila dalam teks tersebut terdapat kata-kata bermakna konotatif, maka kamu harus mencernanya terlebih dahulu agar dapat dengan tepat memaknai kata-kata atau kalimat yang terdapat dalam ketiga teks tersebut. Selanjutnya dapat menemukan pesan yang disampaikan melalui iklan, slogan, dan poster. Bahasa yang digunakan dalam ketiga teks tersebut pada dasarnya sama, yaitu ringkas, padat makna, memberikan kesan mendalam, mudah diingat, bersifat memengaruhi, membujuk, dan mendorong untuk melakukan sesuatu sesuai pesan yang disampaikan. Nah, sampai di sini, jika ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan kali ini, silakan tulis pertanyaanmu di kolom komentar. Semoga apa yang disampaikan kali ini dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada materi berikutnya.